Kristus Engkau yang kumuliakan, ku cerita. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Wah, senang sekali Miss Alfa bisa menyapa semuanya pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk chapel kita pada pagi hari ini? Pastinya sudah harus siap ya. Sekarang kita mau berdoa sebelum memulai chapel kita. Yuk semuanya duduk dengan baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ingin memulai chapel pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah anak-anak, kita sekarang sudah ada di bulan Desember. Tidak terasa ya, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dan begitu besar penyertaan yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Maka dari itu sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Jesus is our Savior. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Oke, anak-anak boleh kembali duduk. Betul sekali ya lagu yang tadi kita nyanyikan. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kita. Dan kita nggak mau simpan itu untuk diri kita sendiri. Kita mau memberitakan kepada banyak orang. Nah, yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, judulnya adalah He is the Light. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save
Shalom, grade 1, 2, and 3. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran, duduk yang rapi, sopan, dan kita awali dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bacaan Alkitab kita pada hari ini, yaitu dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 14, ayat 1-20. Kita akan menyimak bersama-sama bacaan Alkitab ini melalui video berikut. Kisah Para Rasul 14 ayat 1-28. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulialah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu berkatalah Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Pada zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe, kembali ke Antiokhia.
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Tadi sudah menyimak video yang berisi bacaan kita pada pagi hari ini kan, dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Di dalam bacaan itu disebutkan ada 2 nama orang, ya. Siapakah mereka? Betul, Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain, ya. Dan dalam bacaan itu diceritakan Rasul Paulus dan Barnabas menghadapi banyak tantangan, ya, berbagai macam tantangan. Mereka diusir, ada saatnya mereka dihina, ada saatnya disiksa, ya. Tapi Rasul Paulus dan Barnabas tidak menyerah. Mereka selalu dengan giat tetap memberitakan Injil kemanapun mereka berada. Dan ada suatu waktu mereka diusir dari kota yang mereka sedang tinggal di sana, ya. Mereka diusir, lalu mereka pergi ke kota lainnya. Nah, dengan cara begitu mereka akhirnya bisa memberitakan Injil di tempat yang lain lagi, ya. Apa yang kita bisa lihat di sana, bahwa Tuhan selalu melindungi orang yang dipilih untuk memberitakan tentang Yesus, tentang firman yang hidup itu. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan itu setia. Dan dia juga melengkapi orang yang dipilihnya dengan berbagai hal. Rasul Paulus dan Barnabas diberi kemampuan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mereka diberi kemampuan untuk menyembuhkan. Ada orang lumpuh yang di kota Listra. Di sana Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang itu. Dan karena orang itu sembuh, maka Rasul Paulus dan Barnabas dikira dewa, ya. Nah, anak-anak, kita lihat Rasul Paulus dan Barnabas tidak memakai kesempatan itu ketika mereka dianggap sebagai dewa untuk memuliakan dirinya. Tapi Rasul Paulus dan Barnabas meluruskan supaya orang-orang tidak menyembah dia, tidak menyembah Rasul Paulus, tidak menyembah Barnabas, tapi menyembah Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu memakai berbagai macam cara agar banyak orang bisa mendengarkan tentang kebenaran Injil, yaitu tentang Tuhan Yesus. Tuhan itu bisa memakai berbagai cara, dan Tuhan juga memakai siapa saja untuk memberitakan Injil. Tuhan pakai siapapun yang dia mau untuk memberitakan Injil. Tuhan pakai juga Barnabas untuk menjadi teman Rasul Paulus dalam mereka memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Itu kisah Allah yang bisa kita lihat dalam cerita di bacaan pada hari ini. Lalu, apa yang bisa kita lihat dalam cerita ini yang berhubungan dengan Tuhan Yesus? Ya, tentunya ada dan sangat erat. Ya, Rasul Paulus memberitakan
Injil itu berarti dia memberitakan tentang ajaran dari Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus diberi kemampuan untuk setia melakukan tugasnya. Bersama-sama dengan Barnabas, mereka pergi memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun banyak tantangan, walaupun mereka disiksa, dihina, bahkan Rasul Paulus pernah dilempar dengan batu sampai hampir mati, tapi itu tidak membuat dia menyerah. Dia tetap setia sampai tugasnya selesai. Anak-anak, Tuhan Yesus juga begitu kan? Tuhan Yesus setia sampai tugasnya selesai. Lalu aplikasinya seperti apa ya? Apakah kita harus seperti Rasul Paulus dan Barnabas, pergi dari satu kota ke kota lain supaya bisa memberitakan Injil? Untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita bisa memberitakan Injil juga. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Kalau Barnabas dan Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dengan cara berkhotbah, ya, anak-anak bisa memberitakan Injil kepada siapapun di sekitar anak-anak dengan cara berkata jujur dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya, misalnya kita membantu orang tua, anak-anak rajin belajar, tentunya itu akan menyenangkan hati orang tua. Lalu anak-anak mandiri dalam mengerjakan tugas, atau anak-anak patuh kepada perintah orang tua, ramah, lemah lembut, kata-kata sopan kepada siapa saja, kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, bahkan orang yang tinggal di rumahnya anak-anak. Dan yang paling indah adalah melakukan firman Tuhan yang selalu, yang setiap pagi anak-anak dengarkan di saat morning devotion. Baiklah anak-anak, itu saja yang kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutup chapel kita pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil kemana saja Tuhan tempatkan kami. Berikan kami hati yang selalu mau setia untuk menjadi alat Tuhan dalam melebarkan kerajaan-Mu, memberitakan tentang Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua dengan segala keberadaan hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Amin.